Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat ya di tengah pandemi COVID-19 ini. Nah, hari ini kita akan mempelajari terkait bab 6, yaitu tentang ancaman terhadap negara dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Adapun tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, siswa dapat memahami pengertian dari ancaman. Yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi jenis-jenis ancaman. Dan yang ketiga adalah siswa dapat mengidentifikasi bentuk ancaman di bidang Ipolexosbudhankam atau ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan dan keamanan. Baik, mari kita mulai pelajaran hari ini ya. Nah, bangsa Indonesia adalah bangsa yang plural. Sudah diketahui dan sudah menjadi hal yang umum dan diketahui oleh banyak warga, banyak masyarakat bahwa Indonesia adalah negara plural. Plural di sini maksudnya adalah memiliki keanekaragaman. Keanekaragaman ini tidak hanya dalam satu bidang saja, melainkan dalam hal suku, agama, bangsa, ras, dan bahasa. Nah, keanekaragaman bangsa Indonesia ini bisa menjadi sebuah potensi sekaligus menjadi sebuah ancaman. Potensi di sini maksudnya adalah dengan keanekaragaman tersebut, bangsa Indonesia menjadi negara yang kaya. Kekayaan di sini dapat mendatangkan banyak keuntungan bagi negara kita. Yang pertama adalah kekayaan terkait pulau. Baik, mari kita mulai pelajaran hari ini ya anak-anak. Nah, yang pertama, Indonesia merupakan sebuah negara yang plural. Plural di sini maksudnya adalah memiliki keanekaragaman yang sangat banyak. Keanekaragaman ini terdiri dari keanekaragaman suku, ras, agama, bangsa, dan bahasa. Nah, keanekaragaman bangsa Indonesia ini bisa menimbulkan adanya potensi sekaligus ancaman. Potensi di sini adalah maksudnya potensi yang ada itu tidak hanya menimbulkan Indonesia menjadi negara yang kaya. Kaya maksudnya di sini adalah kaya dalam hal kekayaan alam serta kekayaan budaya. Karena kekayaan ini dapat menarik minat para wisatawan asing untuk berkunjung ke Indonesia, sehingga akan menaikkan devisa negara serta dapat menarik minat para investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Sedangkan keanekaragaman ini bisa disebut sebagai ancaman karena maksudnya disebut sebagai tantangan karena keanekaragaman ini dapat menimbulkan adanya ancaman. Ancaman ini bisa datang dari dalam negeri itu sendiri ataupun dari luar negeri. Jika diamati dalam peta, negara Indonesia berada di antara tengah-tengah negara-negara lainnya. Nah, negara Indonesia itu sendiri dilewati oleh dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, serta diapit oleh dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Negara Indonesia juga dilewati oleh garis khatulistiwa. Dengan adanya hal-hal tersebut menyebabkan Indonesia berada dalam posisi silang yang diberikan oleh Tuhan kepada Indonesia tidak hanya dalam aspek kewilayahan saja, melainkan dalam aspek kehidupan sosial juga. Antara lain yaitu penduduk Indonesia berada di antara penduduk padat di bagian utara dan penduduk yang sedikit atau jarang di bagian selatan. Ideologi bangsa Indonesia berada di antara ideologi komunisme di bagian utara serta ideologi liberalisme di bagian selatan. Demokrasi Pancasila berada di antara demokrasi rakyat di utara serta demokrasi liberal di selatan. Ekonomi Indonesia berada di antara ekonomi sosialis di utara dan ekonomi kapitalis di selatan, serta masyarakat Indonesia berada di antara masyarakat sosialis di utara dan masyarakat liberalis di selatan. Indonesia berada di antara kebudayaan timur di sebelah utara serta kebudayaan barat di sebelah selatan, dan sistem pertahanan dan keamanan negara Indonesia berada di antara sistem pertahanan kontinental sebelah utara dan sistem pertahanan maritim di sebelah selatan. Nah, dengan demikian maka posisi silang negara Indonesia memberikan ancaman sekaligus keuntungan bagi bangsa Indonesia itu sendiri. Nah, selanjutnya kita akan membahas terkait dengan ancaman.
ancaman itu datang dari dalam negeri maupun dari luar negeri itu sendiri. Ancaman biasanya dibagi menjadi dua, yaitu ancaman militer dan ancaman non-militer. Di sini saya akan menjelaskan terkait pengertian ancaman itu sendiri. Baik, selanjutnya Ibu akan membahas terkait pengertian ancaman. Ya. Ancaman sendiri adalah setiap usaha atau kegiatan yang berasal dari dalam ataupun luar negeri yang dianggap membahayakan kedaulatan negara kesatuan NKRI dan keselamatan dari warga negara itu sendiri. Seperti yang telah Ibu jelaskan sebelumnya, bahwa ancaman itu sendiri biasanya dibedakan menjadi dua jenis. Yaitu yang pertama, yaitu ancaman militer, dan yang kedua adalah ancaman non-militer. Kedua jenis bentuk ancaman ini sendiri memiliki karakteristik yang berbeda, atau bisa disebut sebagai karakteristiknya itu bertolak belakang. Di mana ancaman militer ini ancamannya itu bisa terlihat atau ada bentuk fisiknya secara nyata. Sedangkan ancaman non-militer biasanya berdimensi sosial dan ancaman itu tidak bisa dilihat secara langsung. Baik anak-anak, yang pertama Ibu akan menjelaskan terkait ancaman militer. Nah, setelah Ibu jelaskan tadi, kalau ancaman militer itu ancaman yang berbentuk fisik sehingga dapat dilihat. Salah satunya yakni dengan menggunakan persenjataan. Nah, perkembangan persenjataan militer di setiap negara terus ditingkatkan. Bahkan terdapat negara yang memiliki senjata pemusnah massal yang berbahan kimia dan nuklir. Aktivitas ini merupakan ancaman militer yang menggunakan kekuatan bersenjata yang terorganisir. Ancaman ini dinilai mempunyai kemampuan membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa. Kekuatan senjata ini dapat digunakan untuk melakukan agresi atau invasi militer, pelanggaran wilayah, pemberontakan bersenjata, sabotase, spionase, dan aksi teror bersenjata, serta ancaman terhadap keamanan laut dan udara. Suatu negara yang melakukan agresi dikategorikan sebagai ancaman kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa. Agresi militer 1 dari tanggal 21 Juli 1947 sampai 5 Agustus 1947, serta agresi militer 2 pada tanggal 19 Desember tahun 1948. Selain itu, bentuk ancaman militer yang sering terjadi adalah tindakan pelanggaran wilayah, baik wilayah laut, wilayah udara, serta wilayah daratan. Buktinya yakni wilayah negara kita pernah ada yang dicaplok atau diakui
ini menjadi konsekuensi bagi negara Indonesia yang memiliki wilayah sangat luas dan terbuka sehingga berpotensi terjadinya pelanggaran wilayah. Selanjutnya, pemberontakan bersenjata. Pemberontakan bersenjata sendiri juga menjadi salah satu ancaman militer yang harus serius ditangani oleh bangsa Indonesia. Pada dasarnya, pemberontakan bersenjata yang terjadi di Indonesia merupakan ancaman yang timbul dan dilakukan oleh pihak-pihak tertentu di dalam negeri. Namun, tidak menutup kemungkinan pemberontakan bersenjata tersebut disokong oleh kekuatan asing, baik secara terbuka maupun secara tertutup. Pemberontakan bersenjata melawan pemerintahan Indonesia yang sah merupakan bentuk ancaman militer yang dapat merongrong kewibawaan negara serta jalannya roda pemerintahan. Dalam perjalanan sejarah, bangsa Indonesia pernah mengalami sejumlah aksi pemberontakan bersenjata yang dilakukan oleh gerakan radikal seperti DITII, PRRI, Permesta, pemberontakan PKM Madiun, serta G30 SPKI. Sejumlah aksi pemberontakan bersenjata tersebut salah satu contoh ancaman militer yaitu spionase. Spionase sendiri merupakan kegiatan yang dilakukan oleh agen-agen rahasia dalam mencari dan mendapatkan rahasia pertahanan negara dari negara lain. Kegiatan spionase dilakukan secara tertutup dengan menggunakan kemajuan ilmu pengetahuan serta teknologi. Karena kegiatan ini tidak mudah dideteksi, maka spionase merupakan bentuk ancaman militer yang memerlukan penanganan secara khusus untuk melindungi kepentingan pertahanan dari kebocoran yang akan dimanfaatkan oleh pihak lain. Selanjutnya, perkembangan aksi teror. Saat ini, perkembangan aksi teror bersenjata yang dilakukan oleh teroris beberapa tahun terakhir meningkat cukup pesat dengan mengikuti perkembangan politik, lingkungan strategis, dan ilmu pengetahuan serta teknologi. Oleh karena itu, segala bentuk teror harus dicegah dan dibasmi agar ketentraman masyarakat tidak terganggu. Selanjutnya, gangguan keamanan di laut dan udara juga perlu mendapatkan perhatian. Gangguan di laut dan udara merupakan bentuk ancaman militer yang mengganggu stabilitas keamanan wilayah nasional Indonesia. Kondisi geografis Indonesia yang memiliki wilayah perairan dan wilayah udara terbentang luas menjadikan perlintasan transportasi laut dunia yang padat, baik transportasi maritim maupun dirgantara. Hal ini berimplikasi terhadap tingginya potensi gangguan ancaman keamanan baik di laut maupun di udara. Adapun bentuk-bentuk gangguan keamanan di laut dan di udara yang harus mendapat perhatian dalam penyelenggaraan pertahanan negara yaitu pembajakan atau perampokan, penyelundupan narkoba, penyelundupan senjata, amunisi, bahan peledak atau bahan lain yang dapat membahayakan keselamatan bangsa, penangkapan ikan secara ilegal, pencurian kekayaan di laut, dan pencemaran lingkungan. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan terkait ancaman non-militer. Nah, pada sebelumnya kan Ibu telah menjelaskan terkait ancaman militer. Sekarang Ibu akan menjelaskan terkait ancaman non-militer. Ancaman non-militer sendiri berbeda dengan ancaman militer karena bentuknya yang tidak berbentuk fisik, jadi tidak bisa terlihat bentuk ancamannya. Nah, ancaman non-militer ini sendiri sangat dipengaruhi oleh adanya globalisasi. Seperti yang telah kita ketahui bahwa globalisasi menghilangkan sekat-sekat antar negara, sehingga globalisasi ini memberikan banyak efek terhadap negara-negara. Tidak hanya efek positif saja, namun juga terdapat efek negatif kepada negara-negara, tidak terkecuali Indonesia. Baik, selanjutnya, ancaman non-militer ini sendiri berdimensi berbagai hal, seperti berdimensi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Atau bisa juga disebut dengan ancaman di bidang Ipolexos Budhankam. Di sini Ibu akan menjelaskan terkait Ipolexos Budhankam. Yang pertama yaitu I, singkatan dari ideologi. Ideologi sendiri yakni paham yang dianut oleh suatu negara. Ideologi dari bangsa Indonesia sendiri yakni ideologi Pancasila. Namun ideologi lain juga mungkin untuk masuk ke Indonesia. Namun bangsa Indonesia menolak secara tegas adanya ideologi komunisme
yang dibawa oleh negara-negara seperti Cina dan Korea Utara. Sehingga penolakan itu menyebabkan Indonesia sangat sedikit terkena pengaruh dari ideologi komunisme tersebut. Namun bukan berarti bangsa Indonesia terlepas dari pengaruh ideologi lain. Salah satu ideologi yang sangat mempengaruhi bangsa Indonesia yaitu ideologi liberalisme yang biasa disebut dengan ideologi barat. Nah, ideologi liberalisme ini sendiri menekankan pada kebebasan individu dalam bertindak, di mana tidak ada batasan bagi seorang individu untuk melaksanakan atau berperilaku di masyarakat itu sendiri. Ideologi liberalisme ini sendiri sangat dipengaruhi oleh adanya globalisasi yang membawa ideologi ini kepada negara-negara dan sangat mempengaruhi pada gaya hidup masyarakat di negara-negara tersebut. Selain Indonesia, ideologi liberalisme ini juga berdampak pada negara-negara lain. Seperti yang Ibu telah jelaskan tadi, dampaknya itu ada dalam berbagai bidang kehidupan, seperti halnya gaya hidup. Gaya hidup yang dipengaruhi oleh paham liberalisme ini mengarahkan pada gaya hidup yang kemewah-mewahan, serta fashion pakaian juga dipengaruhi oleh paham liberal ini sendiri, di mana pakaian yang digunakan oleh masyarakat itu cenderung westernisasi atau meniru perilaku orang-orang barat, seperti menggunakan rok mini, pakaian yang seksi-seksi seperti itulah ya. Selanjutnya, paham liberalisme ini sendiri juga menekankan pada kebebasan. Maksudnya di sini dampaknya terlihat pada pergaulan bebas yang dilakukan oleh masyarakat yang cenderung mengarah ke adanya seks bebas itu sendiri. Selain itu juga ada banyak sekali contoh terkait dampak liberalisme yang menyebabkan adanya dekandensi moral pada masyarakat. Jika hal tersebut tidak ditangani dengan baik, maka jelas akan menjadi ancaman bagi bangsa Indonesia sendiri, khususnya pada kepribadian bangsa yang akan semakin menurun. Selanjutnya yaitu POL atau singkatan dari politik. Ancaman berdimensi politik ini sendiri bisa datang dari dalam negeri ataupun dari luar negeri. Dari luar negeri yaitu ancaman yang diberikan oleh negara lain untuk memprovokasi atau membahayakan negara tersebut. Contoh dari ancaman politik dari luar yaitu intimidasi, provokasi, serta blokade politik. Intimidasi sendiri ini adalah perilaku yang akan menyebabkan seseorang merasa takut atau cedera. Dalam hal ini, intimidasi dilakukan oleh negara lain kepada suatu negara agar negara tersebut merasa takut terhadap negara itu. Provokasi adalah tindakan yang dilakukan untuk membangkitkan kemarahan atau dilakukan untuk menghasut. Dalam hal ini, provokasi yang dilakukan oleh negara lain digunakan untuk menghasut atau menimbulkan kemarahan dalam diri atau di dalam suatu negara. Yang terakhir yaitu blokade politik. Blokade politik merupakan jenis ancaman non-militer yang berdimensi politik yang dilakukan oleh pihak-pihak lain guna menekan suatu negara. Nah, dalam hal ini ancaman politik yang berasal dari luar negeri ini akan terus berjalan apabila tidak ada peran yang signifikan oleh pemerintah maupun dari masyarakatnya itu sendiri. Selanjutnya yaitu ancaman non-militer berdimensi politik yang berasal dari dalam negeri. Ancaman non-militer yang berdimensi politik dari dalam negeri bisa berupa pengerahan kekuatan massa yang digunakan untuk menggulingkan suatu pemerintahan yang berkuasa atau menggalang kekuatan politik untuk melemahkan pemerintahan. Nah, pengerahan massa ini terjadi di Indonesia pada Mei 1998, di mana mahasiswa turun ke jalan untuk menggulingkan rezim pemerintahan Soeharto yang dianggap otoriter atau sewenang-wenang. Selanjutnya, bentuk ancaman dari dalam negeri yang berdimensi politik bisa juga, contohnya adalah separatisme. Separatisme adalah suatu gerakan yang digunakan untuk memisahkan diri atau melepaskan diri dari suatu negara. Separatisme ini sendiri contohnya yaitu ketika Timor ingin melepaskan diri dari Indonesia. Gerakan separatisme ini bisa menggunakan
senjata ataupun tidak. Maka dari itu, separatisme ini dianggap sangat membahayakan bagi bangsa Indonesia itu sendiri. Maka perlu penanganan yang tepat guna menjaga negara agar tidak ada gerakan separatisme lagi. Baik, yang selanjutnya yaitu ancaman non-militer yang berdimensi ekonomi. Perekonomian suatu negara kini tidak bisa berdiri sendiri. Hal ini merupakan dampak dari adanya globalisasi. Jadi dapat dikatakan tidak ada negara yang perekonomiannya dapat berdiri sendiri tanpa bantuan negara lain. Meskipun negara itu merupakan suatu negara yang maju, tentu ia tetap akan membutuhkan bantuan dari negara yang dapat dikatakan berkembang. Pun sebaliknya, negara berkembang tentu akan membutuhkan bantuan dari negara maju. Dalam hal ini contohnya, negara maju yang industrinya sudah maju tentu akan tetap membutuhkan barang-barang mentah atau bahan-bahan pembuat suatu seperti kayu, minyak bumi dan sebagainya itu untuk memenuhi perekonomiannya. Pun sebaliknya, negara berkembang yang memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah tentu membutuhkan negara yang maju untuk dapat mengolah atau mengeksplor sumber daya alam tersebut. Dalam hal ekonomi, ancamannya sangat dipengaruhi oleh adanya pengaruh dari globalisasi itu sendiri. Proses kegiatan globalisasi dalam hal perekonomian merupakan proses kegiatan atau perdagangan negara di dunia yang menjadikan negara-negara itu menjadi satu atau terintegrasi ke dalam satu kekuatan pasar yang tidak mengenal adanya batasan atau hambatan dari teritori suatu negara. Jadi dapat dikatakan bahwa perdagangan yang kedua adalah perekonomian kita akan dengan mudah dikuasai oleh negara-negara asing. Mudahnya orang asing menanamkan modalnya di Indonesia, pada akhirnya mereka dapat menekan pemerintah atau bangsa kita. Maka dengan demikian bangsa kita akan dijajah secara ekonomi oleh investor asing, karena investor dari dalam negeri ini akan tergeser atau tidak dapat bersaing dengan investor dari negara lain. Yang selanjutnya yaitu persaingan bebas akan menimbulkan adanya pelaku ekonomi yang kalah dan menang. Pihak yang menang secara leluasa akan memonopoli pasar, sedangkan yang kalah akan menjadi penonton yang senantiasa tertindas. Adanya pihak yang menang dan yang kalah ini tentu akan menimbulkan adanya kesenjangan sosial yang tajam, sehingga akibat dari adanya persaingan bebas tersebut merupakan kesenjangan ini yang jika terus berlangsung, maka hal ini tentu akan dianggap tidak adil, karena yang menang akan selalu menang, sedangkan yang kalah akan selalu berada di bawah. Dan yang terakhir yaitu sektor-sektor ekonomi rakyat yang diberikan subsidi semakin berkurang. Koperasi semakin sulit berkembang dan penyerapan tenaga kerja dengan pola padat karya semakin ditinggalkan, sehingga angka pengangguran dan kemiskinan susah dikendalikan. Dapat dikatakan bahwa pengangguran dan kemiskinan merupakan masalah sosial yang saat ini sangat sulit ditangani oleh negara kita, karena banyaknya pengangguran yang disebabkan oleh rendahnya lapangan kerja. Ancaman kedaulatan Indonesia dalam bidang ekonomi antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, Indonesia akan kedatangan barang-barang dari luar, serta dengan adanya perdagangan bebas yang tidak mengenal adanya batas-batas negara, maka hal ini akan mengakibatkan semakin terdesaknya barang-barang lokal, terutama yang tradisional, karena kalah bersaing dengan barang-barang dari luar negeri. Ancaman non-militer di bidang ekonomi ini sendiri sangat dipengaruhi oleh globalisasi. Pengaruh globalisasi dalam perekonomian merupakan suatu proses kegiatan ekonomi dan perdagangan di mana negara-negara di dunia menjadi satu kekuatan pasar yang saling terintegrasi tanpa rintangan dan hambatan, serta tanpa mengenal adanya batas teritori negara. Globalisasi perekonomian mengharuskan penghapusan seluruh batasan dan hambatan terhadap arus modal, barang, serta jasa
serta jasa terhadap lajur perekonomian. Ketika globalisasi ekonomi terjadi, batas-batas suatu negara akan menjadi kabur dan keterkaitan antara ekonomi nasional dengan perekonomian nasional akan semakin erat. Globalisasi perekonomian di satu pihak akan memberikan peluang pasar, memberikan peluang sekaligus tantangan. Peluangnya dalam hal ini, pasar produk dari dalam negeri akan terkenal atau akan diimpor ke pasar internasional secara kompetitif. Sebaliknya juga akan membuka peluang masuknya produk-produk global ke dalam pasar domestik. Hal tersebut tentu saja selain menjadi keuntungan, juga menjadi ancaman bagi kedaulatan ekonomi suatu negara. Jika apabila produk-produk dari luar negeri ini akan masuk ke dalam negeri, maka terjadi persaingan yang kompetitif antara barang yang asli dari dalam negeri serta barang yang masuk dari luar negeri. Mengingat kini masyarakat Indonesia telah terpengaruh oleh adanya paham liberalisme, di mana lebih mencintai produk dari luar negeri dibanding dengan produk dari dalam negeri itu sendiri. Ancaman kedaulatan Indonesia dalam hal ekonomi yang terakhir yakni dapat menurunkan laju pertumbuhan ekonomi negara Indonesia. Jika hal-hal yang telah saya sebutkan di atas tadi berlangsung secara lama atau jangka panjang, tentu akan mempengaruhi pada laju pertumbuhan ekonomi suatu negara. Nah, jika hal tersebut terjadi secara jangka panjang, maka pertumbuhan ekonominya akan melemah atau laju pertumbuhannya akan semakin lambat. Tidak hanya itu, hal tersebut juga akan mempengaruhi pada pendapatan negara serta kesempatan kerja yang semakin sedikit. Hal tersebut tentu akan berdampak sangat besar bagi negara kita, mengingat di mana jika semakin sedikit kesempatan kerja yang diperoleh di dalam negara, maka angka pengangguran dari negara tersebut pun akan semakin tinggi. Baik, yang selanjutnya dari Ipoles Sosbud Hankam, yaitu Sosbud atau singkatan dari sosial budaya. Ancaman berupa dalam hal sosial budaya ini bisa berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Dari dalam negeri sendiri, ancaman sosial budaya dipengaruhi oleh isu-isu seperti kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, serta isu tentang ketidakadilan. Isu-isu tersebut akan memunculkan permasalahan seperti halnya terkait premanisme, separatisme, terorisme, bencana, dan lain sebagainya. Baik. Dalam hal ini, kemiskinan seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi, kemiskinan yakni kondisi ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhannya. Nah, maka dari itu kemiskinan ini sendiri dapat memunculkan adanya premanisme, di mana dalam usaha untuk mendapatkan atau memenuhi kebutuhannya, dia akan melakukan kegiatan premanisme, di mana dia akan berusaha untuk menekan orang lain atau merampas kebutuhan milik orang lain tersebut. Selanjutnya, kemiskinan ini sendiri juga dapat menimbulkan adanya kekerasan. Kekerasan dalam hal ini disebabkan karena adanya kemiskinan, yakni usaha memperoleh atau memenuhi kebutuhannya jika dapat dilaksanakan dengan menggunakan cara-cara kekerasan. Nah, tentu kemiskinan juga akan dapat menimbulkan adanya bencana. Contohnya adalah dalam usaha untuk memenuhi kebutuhannya,
manusia tersebut atau individu tersebut akan melakukan kegiatan seperti melakukan penebangan hutan secara liar dengan yang kayunya akan dijual untuk memenuhi kebutuhannya. Namun hal tersebut juga akan menimbulkan bencana, dalam hal ini yaitu akan memunculkan adanya banjir. Selanjutnya yaitu kebodohan. Kebodohan yaitu kondisi di mana kurangnya pengetahuan dari diri individu itu sendiri. Kebodohan ini tentu juga bisa memicu terjadinya premanisme. Hal ini dikarenakan kurangnya pengetahuan atau tingkat pemahaman dalam diri individu tersebut untuk memperoleh pekerjaan. Maka individu tersebut akan kesulitan dalam memperoleh pekerjaan. Maka dia akan mendapatkan uang dengan cara melakukan premanisme atau merebut hak milik orang lain. Selanjutnya, kebodohan ini juga dapat menimbulkan adanya terorisme. Mengapa dikatakan dapat menimbulkan adanya terorisme? Karena dengan kurangnya pengetahuan dalam diri individu terkait suatu hal, tentu orang tersebut akan secara mudah untuk didoktrin atau diberikan stigma-stigma atau stimulus-stimulus untuk melakukan suatu kejahatan, seperti halnya terorisme ini. Selanjutnya, kebodohan juga dapat menimbulkan adanya bencana. Bencana seperti halnya banjir atau kebakaran hutan juga bisa disebabkan oleh adanya kebodohan. Selanjutnya yaitu keterbelakangan. Keterbelakangan ini dapat memicu timbulnya masalah seperti premanisme serta kekerasan dan bencana. Dengan adanya keterbelakangan, individu tersebut akan kesulitan dalam berpikir ke depan atau berpikir maju. Maka dari itu dia akan memikirkan bagaimana cara instan untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Dalam hal ini sangat mudah untuk terjadinya adanya premanisme, yakni proses mendapatkan uang yang secara instan, di mana itu dilakukan dengan cara merebut hak milik orang lain. Yang terakhir yakni ketidakadilan. Ketidakadilan ini dapat memicu munculnya separatisme atau gerakan untuk memperoleh kedaulatan dengan cara memisahkan diri, dalam hal ini wilayah ataupun kelompok orang, kelompok perseorangan dari yang lain. Ketidakadilan ini bisa dilihat dari proses separatisme atau pemisahan diri dari Timor yang melepaskan diri dari Indonesia. Kemungkinan besar Timor yang berada di wilayah terluar atau paling jauh dari pusat kota Indonesia ini mengalami adanya ketidakadilan, di mana proses yang dilakukan untuk mencakup negara ataupun karena dia merupakan lebih tepatnya daerah yang terjauh dari Indonesia ini, maka akan mengalami kesulitan akses baik itu distribusi atau hal yang lainnya. Maka dari itu dia melakukan adanya separatisme atau pemisahan diri, di mana Timor itu berdiri sendiri menjadi sebuah negara, yakni Timor Leste, yang dirinya dapat memenuhi kebutuhan dari negaranya itu sendiri. Baik, selanjutnya yakni premanisme. Premanisme ini sendiri merujuk pada sekelompok orang yang mendapatkan penghasilan dari kegiatan memeras atau menekan kelompok masyarakat yang lain. Selanjutnya separatisme. Separatisme merupakan gerakan yang dilakukan untuk mendapat kedaulatan dengan cara memisahkan diri, dalam hal ini wilayah maupun sekelompok orang, dari satu sama lain. Selanjutnya terorisme. Terorisme merupakan kegiatan yang menggunakan persenjataan di mana sifatnya meluas, yang dapat menimbulkan korban secara massal serta merusak objek-objek vital suatu negara, baik lingkungan atau objek-objek vital yang lainnya. Yang selanjutnya yakni bencana. Bencana dalam hal ini yaitu bencana baik alam ataupun non alam yang disebabkan oleh perbuatan manusia itu sendiri. Yang selanjutnya kekerasan. Kekerasan di sini dimaksudkan yakni kegiatan atau perilaku yang menimbulkan adanya ketakutan yang dilakukan untuk menekan seseorang
yang sifatnya dilakukan secara tidak manusiawi, di mana korban tersebut akan mendapatkan suatu trauma atau ketakutan tersendiri. Dalam hal ini kekerasan bisa secara verbal ataupun non verbal. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait kemiskinan. Kemiskinan sendiri yakni suatu keadaan atau situasi di mana terjadi ketidakmampuan dalam hal pemenuhan kebutuhan sehari-hari, baik itu dalam makanan, pakaian, tempat tinggal, kesehatan, dan lain-lain. Selanjutnya kebodohan. Kebodohan yakni suatu keadaan atau kondisi di mana kurangnya adanya pengetahuan terhadap suatu informasi yang sifatnya subjektif. Selanjutnya keterbelakangan. Keterbelakangan yakni di mana terjadi keterlambatan perkembangan dalam diri seorang individu. Selanjutnya ketidakadilan. Ketidakadilan ini yaitu keadaan kondisi yang dilakukan oleh perseorangan atau lembaga di mana lebih memilih satu di antara dua belah pihak. Isu-isu tersebut tentu akan dapat mengancam persatuan, kesatuan, dan integrasi nasional bangsa Indonesia. Selanjutnya, terkait dengan jika isu-isu tersebut terus berlangsung, maka isu tersebut tentu akan melunturkan sikap persatuan, kesatuan, nasionalisme, serta patriotisme dalam diri masyarakat Indonesia. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan terkait ancaman di bidang sosial budaya yang berasal dari luar negeri. Ancaman dari luar negeri dapat berupa adanya westernisasi, munculnya gaya hidup konsumtif, selanjutnya adanya sifat hedonisme, munculnya sikap individualisme, mulai lunturnya semangat gotong royong, serta lunturnya nilai-nilai keagamaan. Baik, yang pertama yakni adanya westernisasi. Westernisasi yakni biasa disebut dengan kebarat-baratan. Ya, dapat dijelaskan bahwa pengaruh dari paham liberalisme telah sampai ke Indonesia dan kini mulai merambah ke dalam kehidupan masyarakatnya. Sikap westernisasi ini terlihat dari kebiasaan-kebiasaan masyarakat di mana lebih meniru kebiasaan dari masyarakat negara barat atau memiliki gaya hidup yang kebarat-baratan. Dalam hal ini contohnya yaitu pada gaya hidup. Gaya hidupnya seperti menggunakan rok mini, laki-laki yang menggunakan anting-anting. Padahal gaya hidup tersebut bertentangan dengan nilai dan norma yang berlaku di masyarakat kita sendiri. Seperti halnya memakai rok mini. Memakai rok mini sendiri sebenarnya dianggap sebagai pelanggaran terhadap norma kesopanan, di mana hal tersebut dianggap tidak baik atau tidak sopan
oleh masyarakat. Namun, karena adanya westernisasi ini, memakai rok mini seperti sudah dianggap sebagai hal yang biasa dan tidak membuat masyarakat takut atau tidak berani melakukannya. Justru hal tersebut dilakukan oleh masyarakat itu sendiri. Selanjutnya yakni munculnya gaya hidup konsumtif. Gaya hidup konsumtif ini sendiri maksudnya adalah berlebih-lebihan, di mana masyarakat menjalani gaya hidup atau membeli bahan-bahan pokok atau hal sebagainya bukan berdasarkan pada kebutuhan, melainkan berdasarkan pada keinginan. Sehingga apa yang sebenarnya tidak dibutuhkan oleh orang tersebut justru dibeli atas dasar keinginan. Hal tersebut justru dianggap sebagai adanya ancaman, karena jika manusia berorientasi pada adanya keinginan bukan kebutuhan, maka itu tidak baik bagi diri manusia itu sendiri. Selanjutnya yakni adanya sifat hedonisme. Hedonisme sendiri yang selanjutnya yakni adanya sifat hedonisme. Sifat hedonisme sendiri menganggap bahwa kepuasan diri merupakan nilai hidup yang tertinggi. Jadi, manusia atau individu akan menghalalkan segala cara demi mewujudkan keinginan serta kepuasan dirinya sendiri. Meskipun hal yang dilakukan tersebut melanggar aturan, norma, serta hal-hal yang seperti norma yang ada di masyarakat. Meskipun itu melanggar peraturan, dia akan tetap melakukannya karena menganggap bahwa hal tersebut merupakan keinginan dirinya untuk menciptakan kepuasan dalam diri individu itu sendiri. Contohnya seperti melakukan pergaulan bebas serta mabuk-mabukan. Selanjutnya yakni munculnya sikap individualisme. Sikap individualisme sendiri artinya adalah sikap di mana individu tersebut lebih mementingkan dirinya sendiri ketimbang orang lain. Individu tersebut menganggap bahwa orang lain itu tidak ada atau tidak penting. Sikap individualisme ini contohnya seperti menghardik pengemis, menghardik pengamen, dan lain sebagainya. Padahal jika ditinjau lebih lanjut, sikap individualisme ini sebenarnya sikap yang sangat tidak baik untuk dimiliki. Karena sejatinya manusia merupakan makhluk sosial, di mana manusia tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Jika individu tersebut memiliki sikap individualisme di mana dirinya lebih mementingkan dirinya sendiri dan menganggap bahwa orang lain itu tidak ada, maka hal tersebut tentu akan merugikan. Mengingat bahwa manusia itu makhluk sosial, bukan makhluk individualis. Selanjutnya yakni mulai lunturnya semangat gotong royong. Kini dengan pesatnya arus globalisasi dan teknologi yang ada, hampir semua dunia terkena dampak dari adanya globalisasi ini, tak terkecuali Indonesia. Dengan adanya kemajuan iptek dan globalisasi, mulai melunturkan sikap-sikap seperti semangat gotong royong dan semangat saling membantu antar manusia, semangat solidaritas serta kepedulian sosial terhadap lingkungannya. Padahal semangat gotong royong, solidaritas, kepedulian sosial itu merupakan sikap yang dimiliki oleh nenek moyang kita dan merupakan nilai-nilai luhur yang seharusnya wajib dimiliki oleh masyarakat Indonesia, karena hal tersebut sebenarnya sudah tercantum dalam Pancasila. Maka seharusnya hal tersebut harus dilaksanakan untuk melestarikan nilai-nilai luhur sendiri. Namun kini berkat adanya pengaruh iptek dan globalisasi, nilai-nilai tersebut mulai luntur dan terkena pengaruh dari nilai-nilai luar. Selanjutnya yakni lunturnya nilai-nilai keagamaan. Nilai-nilai keagamaan yang notabene merupakan nilai yang berasal dari Tuhan, yang berisi terkait petunjuk dan larangan bagi manusia untuk menjalankan kehidupan, kini juga mulai luntur. Lunturnya pun juga terkait dengan adanya pengaruh dari globalisasi serta kemajuan iptek. Nilai-nilai keagamaan kini mulai jarang dilaksanakan atau dianut oleh individu,
karena pengaruh hal tersebut tadi. Jadi hal-hal ini merupakan bentuk ancaman di bidang sosial budaya yang berasal dari luar negeri. Selanjutnya, Ibu akan membahas terkait ancaman non-militer dalam bidang pertahanan dan keamanan. Seiring dengan berjalannya waktu, pertahanan dan keamanan merupakan benteng terdepan suatu negara untuk melindungi bangsanya baik dari dalam maupun dari luar. Pertahanan dan keamanan suatu negara haruslah kuat agar dia tidak goyah atau tidak gampang runtuh jika terkena ancaman baik dari dalam maupun dari luar negeri. Pertahanan dan keamanan ini juga memiliki ancaman. Nah, ancaman di bidang pertahanan dan keamanan yang sangat besar, yaitu adanya konflik terkait dengan SARA. Adanya konflik ini sendiri biasanya dipicu karena adanya perbedaan, baik itu perbedaan pandangan, pendapat, atau lain hal yang dapat memicu adanya ketidaktentraman atau rasa tidak aman dalam diri individu. Konflik SARA merupakan konflik yang dianggap sensitif atau sulit untuk ditangani karena menyangkut hal-hal yang sensitif. SARA ini sendiri merupakan singkatan dari suku, agama, ras, dan antar golongan. Seperti yang telah Ibu jelaskan di depan tadi, bahwa Indonesia merupakan negara yang plural, di mana terdapat banyak keanekaragaman atau keberagaman dalam diri bangsa Indonesia itu sendiri. Keberagamannya juga terdapat pada SARA ini, yaitu adanya keberagaman suku, agama, ras, serta antar golongan. Yang pertama yaitu S atau suku. Suku di Indonesia sendiri terdapat 300 etnik suku dan 1340 suku bangsa. Hal ini berdasarkan pada sensus BPS tahun 2010. Dan di antara suku-suku tersebut, suku Jawa menempati populasi paling besar, yaitu sebanyak 41% dari totalnya. Nah, karena beragamnya suku atau banyaknya suku yang ada di Indonesia tentu dapat memunculkan adanya konflik. Konflik suku sendiri tengah terjadi banyak konflik. Salah satunya yaitu pada tahun 2001, yaitu konflik Sampit, di mana konflik yang terlibat konflik adalah pihak dari suku Madura dan suku Dayak, yang disebabkan karena adanya muncul asumsi bahwa penyebabnya yaitu adanya pembunuhan yang dilakukan oleh suku Madura kepada salah satu warga suku Dayak, dan ada pula asumsi yang mengatakan bahwa di sana terjadi pembakaran rumah yang dilakukan oleh suku Madura sehingga membuat masyarakat suku Dayak murka. Karena adanya konflik Sampit ini sendiri menyebabkan 500 orang meninggal dunia dan 100 diantaranya mengalami pemenggalan kepala yang dilakukan oleh suku Dayak. Konflik ini baru bisa selesai setelah terjadi selama 1 tahun lamanya. Baik, setelah mendengarkan penjelasan dari Ibu, maka sampailah kita di penghujung pembelajaran. Di sini, Ibu akan menjelaskan terkait kesimpulan
dari pembelajaran hari ini. Hari ini kita telah belajar terkait pengertian ancaman, jenis-jenis ancaman, serta bentuk-bentuk ancaman. Pengertian ancaman sendiri yaitu suatu usaha atau kegiatan yang dilakukan dari dalam negeri maupun dari luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, serta keselamatan segenap bangsa. Ancaman sendiri dibedakan menjadi dua jenis, yaitu ancaman militer serta ancaman non-militer. Ancaman militer yaitu karakteristiknya yaitu bersifat fisik atau dapat dilihat serta menggunakan persenjataan yang lengkap. Contoh dari ancaman militer yaitu seperti adanya blokade politik, provokasi, serta terorisme. Selanjutnya yaitu ancaman non-militer. Ancaman non-militer ini berbeda dengan ancaman militer karena memiliki karakteristik tidak bersifat fisik atau tidak dapat dilihat, sehingga pencegahannya dirasa sulit. Ancaman non-militer sendiri dibedakan dimensinya menjadi Ipolexosbudhankam atau ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan. Sekian pembelajaran hari ini, Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.